Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang faktorisasi prima. Ini materi kelas 4 SD dan diperlukan juga untuk siswa kelas 5 SD dan 6 SD, juga kelas 7 SMP. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas tentang faktorisasi prima. Ini adalah materi kelas 4 SD dan juga dipelajari di kelas 5 SD dan 6 SD. Juga dibutuhkan untuk siswa kelas 7 SMP. Oke adik-adik, sebelum mempelajari tentang faktorisasi prima ini, adik-adik harus tahu dulu pengertian bilangan prima dan bilangan prima itu apa-apa saja. Oke, bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan satu, kecuali satu. Oke, jika bilangan itu habis dibagi bilangan lain, berarti dia bukan bilangan prima. Ini contoh dari bilangan prima yaitu 2. 2 hanya habis dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 2 juga habis dibagi 1. 2 bagi 1, 2. Dan 2 tidak bisa dibagi bilangan yang lain atau tidak habis dibagi bilangan yang lain. Oke, begitu juga 3. 3 habis dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 1, 3. Jadi hanya habis dibagi bilangan ini sendiri dan 1. Kenapa 4 tidak masuk bilangan prima? Karena 4 selain habis dibagi 4 dan 1, 4 juga habis dibagi 2. 4 bagi 2 kan 2. Makanya 4 tidak masuk karena habis dibagi bilangan yang lain juga. Kemudian 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini adalah contoh bilangan prima. Oke adik-adik yang ingin mengetahui apa selanjutnya bilangan ini, oke, pada deskripsi video ini saya tampilkan bilangan prima di antara 1 sampai 100. Jadi adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini. Oke adik-adik, kita lanjut dengan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima ini kita membuat pohon faktor terlebih dahulu dengan membagi bilangan prima dari yang terkecil. Pertama kita bagi 2 dulu, kemudian bagi 3, kemudian bagi 5 dan seterusnya. Oke adik-adik, kita lihat satu contoh yaitu faktorisasi prima dari 42. Oke, yang pertama yaitu contoh 1. Tentukan faktorisasi prima dari 42. Oke, adik-adik harus buat pohon faktor, yaitu buat 42 di sini. Kemudian adik-adik bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil ya. Oke, adik-adik bagi 2 dulu. 42 dibagi 2. Hasilnya 21. Oke. 21 kalau kita bagi 2 ini tak habis ya. Berkoma ya hasilnya. Jadi karena tak bisa dibagi 2, 21, kita ambil di bilangan prima yang berikutnya. Jangan langsung yang lain. Harus berurut dari yang berikutnya yaitu 3. Oke, 21 bisa tidak dibagi 3? Ternyata bisa. 21 bagi 3 hasilnya 7. Berarti ini yang kita lingkari. Ini adalah faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Seperti itu adik-adik, gampang sekali faktorisasi prima. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan faktorisasi prima, kalau tadi 42, tentukan faktorisasi prima dari 90. Oke, kita buat pohon faktornya ya. 90. Apakah 90 bisa dibagi 2? Oke, 90 bagi 2.
hasilnya 45 ya. Karena 45 kali 2 kan 90. Kemudian 45 kita bagi 2 apakah habis? Oke, 45 tidak habis dibagi 2. Nanti kalau kita bagi 2 hasilnya 22,5. Jadi berkoma, jadi tak habis. Maka kita tidak bisa menggunakan 2 pembaginya. Kita bagi 3 yang selanjutnya. Bagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Oke. Kemudian 15 ini kita bagi 2 apakah habis? Ternyata tidak. Kalau adik-adik bagi 15 dengan 2 nanti hasilnya adalah 7,5. Jadi adik-adik tak bisa membagi 2. Ambil lagi bilangan prima berikutnya yaitu 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, inilah faktorisasi primanya. Oke, jadi faktorisasi prima dari 90 2 kali 3 kali 3 kali 5. Karena 3-nya ada 2 kali, maka kita tulis seperti ini. 2 kali 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Inilah faktorisasi prima dari 90. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang ketiga, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 50. Oke adik-adik, kita buat pohon faktornya 50. Kita bagi dengan bilangan prima, tadi urutannya 2, kalau tak bisa 2, 3, kalau tak bisa 3, 5, tak bisa 5, 7, kemudian 11, 13, dan seterusnya. Oke, karena 50 ini bisa bagi 2, jadi ambil 2 dulu. 50 bagi 2 hasilnya 25. Oke, 25 ini kalau adik-adik bagi 2 hasilnya tidak bulat atau tidak habis ya. Jadi kita ambil 3, kalau dibagi 3 juga tidak habis, hasilnya sekitar 8, jadi tidak habis. Jadi kita bagi 5. Karena tak bisa dibagi 2 dengan 3, kita ambil 5 yang seterusnya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Oke, inilah faktorisasi primanya ya. Jadi faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Oke adik-adik. Atau 5-nya karena ada 2 kali, kita buat 2 kali 5 pangkat 2. Seperti ini. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke, tentukan faktorisasi prima dari 52. Oke, kita langsung saja. 52 dibagi 2 hasilnya 26 ya adik-adik. 26 kali 2 kan 52. 26 ini masih bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 13 ya. Oke adik-adik, coba lihat 13 ini adalah bilangan prima. Kalau sudah sampai bilangan prima kita stop ya. Karena kalau udah sampai bilangan prima tak bisa lagi dibagi bilangan lain selain bilangan itu sendiri. Jadi sampai 13 saja di sini, stop. Jadi faktor atau faktorisasi prima dari 52 adalah 2 kali 2 kali 13. Atau karena 2-nya 2 kali, kita buat 2 pangkat 2 kali 13. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang kelima. Berapa faktor prima dari 15 ya. Oke, kita buat soal yang kelima ya, yaitu faktorisasi prima dari 15. Oke adik-adik, seperti biasa kita bagi 2 dulu, kalau tak bisa bagi 3, kalau nggak bisa bagi 5, kalau tak bisa lagi 7, 11, 13, dan seterusnya ini ya. Nanti 17 dan seterusnya itu bilangan prima. Adik-adik bisa lihat di deskripsi.
Oke adik-adik, 15 kita buat pohon faktornya. 15 kalau kita bagi 2 hasilnya berkoma, yaitu 7,5. Jadi tidak habis dibagi, jadi kita ambil 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, berarti ini sudah habis atau sudah bertemu dengan bilangan prima. Jadi kalau sudah bertemu dengan bilangan prima, adik-adik stop saja. Ya, sudah selesai. Jadi faktorisasi prima atau faktor prima dari 15 sama dengan 3 kali 5. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh yang ke-6 ya di sini. Contoh yang ke-6 kita coba 86. Oke adik-adik, ini angka-angka soal ini adalah saya ambil dari buku Senang Belajar Matematika Kemendikbud ya. Ini adalah soal-soal pada buku Senang Matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lihat 86 adik-adik, kita bagi 2 dulu. Oke, 86 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 43. 43 ini adalah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Adik-adik bisa lihat di deskripsi tadi ya, bahwa 43 ini termasuk bilangan prima antara 1 sampai 100. Jadi 43 ini kita stop di sini saja karena sudah bertemu dengan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 86 sama dengan 2 kali 43. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau sudah bertemu dengan bilangan prima, adik-adik tidak perlu mencari lagi. Sudah stop karena sudah selesai. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang ke-7 yaitu 48. Oke, 48 kita coba bagi 2. Ya, hasilnya adalah 24. Ya adik-adik, 24 kali 2 kan 48. 24 kita bagi 2 hasilnya 12. 12 masih bisa lagi kita bagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi 2 lagi hasilnya 3. Jadi hasilnya ini. Kenapa kita stop di 3? Karena 3 sudah bilangan prima. Oke. Jadi faktor prima dari 48 sama dengan 2 kali 2 sampai 4 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. Oke, seperti itu adik-adik. Kita coba angka yang berikutnya yaitu nomor 8, yaitu faktorisasi prima dari 100. Oke, 100 kita bagi 2 hasilnya 50. 50 bagi 2 hasilnya 25. 25 kalau kita bagi 2 berkoma, kemudian kita ambil 3, bagi 3 juga berkoma, jadi kita langsung bagi 5. 25 bagi 5, 5. Jadi ini hasilnya ya adik-adik. Berarti faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Begitu adik-adik siswa kelas 4 sekalian. Jika adik-adik berkenan, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dan kami semangat untuk membuat video-video berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, yang berikutnya contoh yang ke-9 yaitu tentukan faktorisasi prima dari 58. Oke, 58 kita bagi 2 hasilnya 29 ya adik-adik, karena 29 kali 2 58. 29 ini tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang lain, berarti ini bilangan prima, jadi kita stop. Jadi faktor prima
dari 58 sama dengan 2 kali 29. Oke adik-adik, kelanjutan dari materi faktorisasi prima ini yaitu nanti adik-adik akan melanjutkan ke materi KPK dan FEB, karena ini adalah dasar untuk materi KPK dan FEB. Bagi adik-adik yang nanti melanjutkan materi KPK dan FEB dan ingin melihat video-video dari kami, adik-adik bisa lihat di pojok kanan atas ya, yaitu tentang KPK dan FPB. Atau adik-adik bisa lihat di playlist video kami ini, adik-adik cari di playlist itu ada khusus matematika SD. Jadi di playlist sudah dibagi-bagikan, ada matematika SD, matematika kelas 7 SMP dan seterusnya. Adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.